Jadi dari dulu sampai sekarang dihitung dari zaman Sayyidina Al-Husain sampai sekarang, dan penutupnya 25. Kalau dihitung-hitung Ghausnya sudah 24. Berarti tinggal satu dong. Maka ini sudah akhir zaman, teman-teman. Nanti kalau muncul Al-Ghaus itu, pastikan dia Al-Mahdi. Antum baiat sama dia. Leburkan semua torikot-torikot kita. Namun torikotnya apa? Torikot Mu'tabarah 4040. Leburkan semua, baiat kepada beliau. Itu. Kapan itu? Gak lama lagi. Cuma gak lamanya saya gak tahu. Gitu. Itu ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya kita dikasih tahu sih. Cuma rahasia itu gak boleh dibuka-buka. Ya, kapannya, di mananya, wallahu alam lah nanti. Takut-takut kita salah kan? Takut-takut yang kita pandang itu salah. Wallahu alam bisawab. Dan itu bukan saya loh ya. Ini bukan muka Habib nih. Dia pasti Habib. Tapi tidak semua Habib, teman-teman. Ya, tidak semua Habib. Habibnya pasti yang tidak terkenal, mastur. Kebanyakan Ghaus itu mastur. Tidak terkenal. Ini rumus nih ya. Ghaus itu kebanyakan ya mastur. Siap, beliaulah yang punya ilmu ini yang tadi kita sebut. Jadi cukup ketemu beliau, tasdik sama beliau, antum sudah naik ke alam malakut sudah. Terus naik sampai Baitul Ma'mur. Malaikat Jibril sampai di mana? Sidratul Muntaha. Berarti malaikat pun hanya sampai Sidratul Muntaha. Itulah ujung dari malakut. Ini yang disebut di muqaddimah kitab ini. Jadi ujung malakut di mana? Sidratul Muntaha. Maka disebut Muntaha. Sidrah itu disebutkan dalam hadis Imam Bukhari. Dia kayak pohon, daunnya seperti telinga al-fil. Apa arti fil? Gajah. Nah, ini yang disebut ya pohon-pohon ma'rifat lah. Dia di penghujung. Wali kalau sudah bolak-balik di situ, kalau turun-turun ke bumi ngomongnya ma'rifat mulu. Tapi ma'rifat malakutiyah. Ma'rifatnya para malaikat. Itu baru wali itu. Ya. Kalau walinya nggak tahu jalan ke sono, nggak usah ngaku wali deh. Ya. Kita belum nih. Kita nggak usah ngaku-ngaku, biar guru kita aja ngasih tahu, ya. Kita nggak mau membicarakan hal-hal yang kita emang ya, nggak tahu pasti masalah itu. Ini kan alam ghaib. Kita hanya menceritakan apa yang beliau katakan, ya. Lalu jika Allah berkehendak, begitu dikatakan di sini, maka Allah angkat dia ke alam Jabarut. Jabarut, Jabar. Apa arti Jabar? Kekuasaan. Boleh diartikan itu alam kerajaan-kerajaan, kekuasaan-kekuasaan para arwah-arwah suci. Yang tadi 124.000 itu ditambah para malaikat. 124 itu ada nabi, ada wali, lalu tambah dengan malaikat-malaikat tinggi. Jadi malaikat itu ada yang tinggi, ada yang biasa. Nah, cuma kalau mengikuti jalur Sidratul Muntaha, seharusnya tidak ada malaikat di situ. Siapa di situ? Nabi, Rasul, Wali. Nabi, Rasul, Wali. Itu alam Jabarut. Maka orang kalau sampai di alam Jabarut, dia nanti akan ketemu ruhaniyah silsilahnya. Ya, ketemu dia ruhaniyah silsilahnya. Antum kalau punya guru, minimal dia ketemu 1, 2, 3 orang silsilahnya. Kalau enggak paling ujung Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau ada mursyid bertemu dalam zikirnya, dalam mimpinya, ketemu dengan Nabi, itu dia sudah diperjalankan insya Allah ke Jabarut. Karena di situ ada negeri para nabi, negeri para wali, negeri para rasul. Kira-kira seperti itu. Ya. Mereka yang murad tadi itu mi'raj rohani. Ya, Allah yang angkat, kita nggak ada urusan. Mursyid cuma bisa mendoakan murid. Kasih wirid, muridnya mau menanggalkan ego-egonya, jubah-jubahnya, semua gelar-gelarnya, nanti Allah angkat. Insya Allah. Nah, maka jangan berhenti di satu mursyid. Kalau antum sudah matang di satu mursyid, minta izin sama dia. Saya mau ngaji ke tempat si fulan. Gak apa-apa. Ya. Saya selesai di Thariqat Saman, saya minta izin belajar Naqsyabandiyah ke guru saya.
Habis Naqsyabandiyah, saya minta izin lagi belajar Khidriyah, Syaziliyah dan lain-lain ke guru kita, ya. Ketemu Khidriyah sudah cukup bagi saya, ya. Karena ternyata semua torekot mursyidnya belajar ke Nabi Khidir. Ya. Maka ijma ahlus sunnah sufi, Nabiullah Khidir mazala hayyan, masih hidup. Siapa yang mengatakan itu di kalangan ahli hadis sufi? Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ali Raqi, Imam As-Suyuti. Ya, cukup nggak nih 3 orang nih? Masih kurang cukup. Imam Subki Tajuddin yang anaknya, Taqiyuddin yang bapaknya. Masih belum cukup. Ibnu Athaillah Sakandari. Masih belum cukup. Siapa lagi? Abul Hasan Asy-Syadzili. Ya. Bahkan di kalangan fuqaha ada Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Tapi beliau mengatakan saya nggak sadar. Dan beliau mengatakan di Fatwa Al-Hadisiyah, akhbarani, ya, saya dikabarkan seseorang ahli zikir, ahli qalbu, bahwa Nabi Khidir mengucapkan salam untuknya. Mungkin nggak? Mungkin, ya. Kalau antum bisa berkoneksi dengan beliau, kadang-kadang ada dengar kalamnya itu, ya. Semoga nanti ketemu dengan Al-Ghausnya, nanti diajarin tuh cara koneksi dengan beliau. Kalau nggak, ya untung-untungan. Jadi mursyid-mursyid di dunia itu berharap ketemu Nabi Khidir. Tapi untung-untungan, teman-teman. Cuma kalau antum ketemu Al-Ghaus, dia bisa atur dengan zikir-zikirnya itu dapat dipastikan ketemu. Nah, semoga kita termasuk orang yang dapat anugerah itu. Amin ya rabbal alamin. Lalu beliau mengatakan, ya, orang-orang di alam Jabarut itu nanti dia mencicipi. Di sini disebutkan, ya, syaraban, ya, minuman-minuman Jabarut. Kalau bahasa guru kami di Khidriyah, dia memakan buah-buah Jabarut. Makanya coba lihat, kenapa ada mursyid Abul Hasan Syadzili nurunin wirid hizib apa tadi yang kita baca pada asar, hizib bahar, ya. Ada Al-Haddad, ada Al-Attas, siapa lagi? Ada Syekh Abdul Qadir Jilani. Itu mereka nurunin wirid karena mereka mencicipi pohon-pohon dedaunan yang ada di alam Jabarut. Sesuai dengan teks ini. Ketika dia turun, jika dia ahli kalam, ahli mau'izah, jadinya kitab. Jika dia ahli zikir, maka dia susunlah Hizib Nawawi, Hizib An-Nur, Hizbul Bahar. Itu canggih nggak mereka tuh? Dan mereka dapat izin dari sana langsung dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena Nabi tidak pernah mati. Dalilnya kita sering sebut. Jadi dalilun ala hayatin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam fi alamil barzakh ba'da mautih. Dalil bahwa Nabi masih hidup di alam barzakh setelah meninggal. Apa dalilnya? Dalil salawat. Antum udah hafal kan? Man shalla alayya raddallahu alayya ruhi fa'arudda alaihi salam. Hadis ini hasan, ya, yuhtajju kas sahih, boleh dijadikan hujah seperti hadis sahih. Siapa yang mengucapkan salawat salam kepadaku, maka Allah kembalikan ruhku. Berarti hidup nggak? Hidup, ya? Lalu aku balaslah salam orang-orang itu. Jadi Nabi hidup di sono. Nah, ini jalan pintas kalau mau ke alam Jabarut itu salawat, ya. Itu sebabnya semua yang kita izinkan belajar zikir harus wajib bersolawat. Ya, biasanya saya udah kasih angka-angka tertentu, ya, 313, 400, 500, itu sedikit. Masyaikh kita 1000, 10.000, itu mah cuma ya, per napas dia. Jadi jangan bangga dulu antum sudah zikir banyak, santai aja dulu. Ya, santai aja dulu. Kenapa harus bersolawat? Zikir itu panas. Makanya dalam adab zikir Imam Sya'rani di belakang kitabnya itu dikatakan apa? Setelah kita berzikir dimakruhkan minum air. Kenapa? Zikir itu panas. Kecuali antum bersolawat, antum boleh langsung minum. Gak disebutin di kitab kan? Coba lihat tuh di kitab Imam Sya'rani. Orang habis zikir itu ada hararah, ada panas dalam badannya. Ngerasain gak? Dada kadang panas, kadang dingin.
kadang panas dingin, kadang melayang, kadang berteriak, kadang terkejut, kadang merinding. Benar nggak? Dan sensasinya asik nggak? Nah, yang sudah mengamalkan zikir itu akan merasakan asik. Ya, alhamdulillah. Antum udah punya 2 alam udah ya. Udah 2 alam itu udah. Tinggal dinikmati, udah dikasih perangkat begitu kok nggak dipakai. Ya, udah kita kasih ijazah zikir itu tinggal dipakai. Dipakai untuk berlayar ke alam rohani itu. Ya,